Welcome back to Armita, Arion Paramita. Hey, yeah, let's go, let's go. Di setiap episode kita tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi juga tentang perjalanan, nilai, dan orang-orang di balik sebuah legacy. Dan hari ini spesial banget, karena saya nggak sendirian. I'm with my brother. Hey, halo. Halo. Di sini ada my cousin, Pak Marion, my big brother juga, tapi cousin ini. Tapi gue nggak bisa bilang ini cousin sih, karena kita dari kecil selalu bareng-bareng. Jadi ini sepupu rasa kandung lah. Kandung lah, nggak ada sepupu, nggak ada kandung. Rasa kandung ini. Dan terakhir, my brother, Rio Tagalog. Halo. Hai. Oke, di sini kita akan interview mereka masing-masing ya. Kita perkenalan dulu. Mulai dari Pak Marion. Halo, gua Marion. Apa? Di Arion membidangi operasional dan marketing. Oke. Oke, gua Manola Rudolfio Tagalung. Gua dipercaya untuk membidangi keuangan di Arion Paramita Holding Company. Finance jadi. Finance. Jadi semua finance tuh di. Yes. Oke, yang terakhir yang gemoy-gemoy unyu, Pak. Hai, gue Rio Tagalung. Gue dipercaya untuk membidangi bagian umum, legal dan juga tax. Wah, Marion. saya nunjuk siapa? Oh gitu. Beliau. Rio. Dia senyum aja. Biasa lama ya. Iya. Mita. Sama. Oke. Bapak ini. Semuanya nih kayaknya. Bapak ini kalau kuliner. Bapak ini. Oke dulu ya. Mita. Again. Oke. Oh, Mario. Saya. Oke. Rio. Kok gue jawab? Oke, di dalam bowl ini udah ada 4 pertanyaan yang berbeda. Masing-masing akan mengambil satu pertanyaan dan menjawabnya terlebih dahulu. Tapi tantangannya belum selesai nih. Karena setelah menjawab, pertanyaan tersebut harus dilempar ke satu orang lainnya dan wajib menjawab. Jadi kita akan melihat bagaimana sudut pandang setiap kita terhadap pertanyaan yang sama. Marion. Oke. Teng. Oke. Bacain. Waduh, banyak banget nih ini pertanyaan. Dalam bisnis keluarga, perbedaan pendapat itu pasti ada. Siapa yang biasanya paling keras mempertahankan pendapatnya dan bagaimana akhirnya menemukan jalan tengah? Kita karena dididik dengan persatuan dan keluarga kita memang punya prinsip untuk selalu kita bersama-sama komunikasi dan berdiskusi. Jadi kita tidak selalu mengedepankan ke keras siapa yang punya menang. Jadi kita selalu mencoba ambil jalan yang bersama-sama untuk kebaikan keluarga, kebaikan perusahaan. Jadi kita mengalahkan ego, itu yang paling penting dalam prinsip keluarga kami. Jadi itu jawaban dari saya. Saya memberikan pertanyaan ini ke adik saya, Rio Tagalog. Oke, seperti yang tadi abang saya sampaikan, Pak Marion, saya yakin pasti masing-masing dari kita pasti punya ego. Kami semua pasti punya pemikiran, kami semua pasti punya pendapat yang berbeda.
Tapi balik lagi seperti yang disampaikan Pak Marion, karena memang kami dididik dari kecil oleh orang tua kami masing-masing untuk menjaga kesatuan dan persatuan demi perusahaan dan juga keluarga, kami selalu mengupayakan bagaimana apapun masalah yang ada, apapun perbedaan pendapat, kami selesaikan bersama. Kami selalu berdiskusi, kami selalu bertukar pikiran setiap hari, sehingga kami lihat sampai dengan hari ini tidak ada celah untuk adu keras dan lain sebagainya. Karena kami menjaga kekompakan dan persatuan. Itu yang paling penting untuk perusahaan ini. Apa nilai atau prinsip yang wajib dipertahankan oleh generasi berikutnya agar Arion Group tetap relevan dan bertahan puluhan tahun ke depan? Ya, tentu untuk generasi ke depannya kami akan terus mendidik untuk bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan, bagaimana pentingnya edukasi, dan tentunya juga berinovasi dalam menjalankan dan melihat peluang-peluang ke depannya, sehingga perusahaan ini bisa terus eksis mengikuti zaman, di mana saat ini juga kita melihat teknologi yang sungguh luar biasa, ada AI dan sebagainya, yang dimana kami yakin di saat generasi selanjutnya nantinya akan memimpin, teknologi ke depan akan lebih canggih. Mereka harus pintar melihat peluang dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Takut. Oke. Jika suatu hari nanti generasi berikutnya ingin membawa perubahan besar, untuk generasi ketiga, sejauh mana mereka diberikan peluang untuk berinovasi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami di sini, tugas kami untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh orang tua kami, yaitu kami menjaga, merawat perusahaan, mengembangkan perusahaan untuk pastinya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kami nggak lupa untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Karena buat kami itu perusahaan itu bukan hanya sebatas angka atau keuntungan, tapi di balik Arion ini ada perjalanan panjang yang sudah dibuat, yang berdasarkan dari nama baik, reputasi yang udah dibangun, trustnya orang juga yang ada dalam perusahaan ini. Jadi itu nilai-nilai yang harus kami jaga, yang nggak boleh kami lupain gitu loh. Jadi itu sih kalau menurut aku ya. Pak Manola. Oke. Sampaikan pesan positif ke 3 orang yang ada di samping Anda. Kalau dari saya nggak akan nyampein satu persatu. Karena kita berempat ini, ya kita berempat ya jadi satu. Jadi pesan positif buat kita adalah tetap menjaga ikrar. Kenapa? Dari situlah berkat dilimpahkan. Kalau kita rukun dan damai, kalau kita satu kesatuan, disitulah perusahaan ini semakin besar. Dan kalau kita selalu membahagiakan orang di sekitar kita, orang tua kita, opung kita, keluarga kita, anak kita, pastinya tabur dan tuai. Kalau kita tabur yang baik, kita pasti akan tua yang baik. Jadi itu pesan buat masing-masing kita semua yang ada di sini. Saya rasa itu sih. Oke, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya penting untuk dibahas bersama. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk siapa aja yang sedang membangun bisnis dan mempersiapkan ke generasi berikutnya. Pertanyaan pertama ya. Oke. Salam dulu biar nggak keluar. Oke. Salam. Rio Tagalung. Ya. Ya. Oke, untuk lo bertiga. Kalau harus menggambarkan Arion Group, resapin dulu ya. Kalau harus menggambarkan Arion Group dalam satu kata, kira-kira kata apa yang kalian akan pilih? Mulai dari Rio. Legend kali ya. Legend. Oke ya. Rio bilang legend. Gak boleh berhenti di legend ya. Pasti kita harus tanya kenapa. Karena Arion ini suatu perusahaan yang udah bukan 1 atau 2 tahun,
Arion ini perusahaan yang memang sudah dibentuk dari generasi pertama dari tahun 58, dilanjutkan di tahun 69, dan sudah banyak banget yang udah kita laluin, begitu banyak masa dan juga zaman, kondisi baik maupun buruk yang udah kita lalui bersama, sehingga menurut gua Arion ini adalah suatu perusahaan yang legend. Oke ya. Teman-teman, kata pertama dari Arion Group, legend. Legend. Sekarang kita ke Pak Mano. Ya. Apa kira-kira kata-kata yang ada di pikiran lo untuk Arion? Satu kata doang ya? Nggak boleh dua. Arion dari silsilahnya hari ini. Artinya hari ini. Artinya hari ini. Hari ini. Bahasa Batak ya. Bahasa Bahasa Batak, Batak. Arion itu hari ini. Arion. Arion tuh hari ini. Bener. Kenapa? Kata-kata apa tuh maksudnya hari ini tuh apa? Ada filosofi kah? Ada cerita kah? Filosofinya kan Arion tuh hari ini. Hari ini kita berjuang. Ya. Besok kita Kemarin ya history kan. besok misteri yang kita jalan adalah hari ini. Hari ini untuk besok yang lebih baik gitu aja kalau gua. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir tentang Arion. Satu kata yang ada di pikiran. Kalau gua Arion bukan kata gua ya, tapi ini gua diajarkan. Oke. Bahwa kalau bapak gua ya, papa selalu bilang Arion itu happy. Kenapa happy? Coba kita perhatiin lini bisnis Arion. Iya. Kalau kita bis itu orang mau jalan-jalan. Iya. Kalau kita ke mall berarti orang mau shopping. Kalau orang ke hotel berarti dia mau have fun, staycation, dia mau nginep. Dan kalau misalkan pun orang ke gedung convention dia mau pesta. Semua lini bisnis Arion tuh happy. Oke. Jadi Arion bisa merepresentatifkan happiness. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Setiap generasi pasti menghadapi tantangan yang berbeda. Menurut lo, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapin dalam menjaga dan mengembangkan Arion Group? Dari Mario. Sekarang kan tadi dari sana, sekarang dari sana. Jadi gini, kalau boleh cerita sedikit, kita tuh masuk tahun 2020. Jadi kita masuk bukan in a good terms. Jadi kita masuk dalam situasi yang kita sama-sama tahu, yaitu COVID. Jadi kalau ditanya apa tantangannya, bisa mungkin semua pengusaha juga tahu tantangan 2020 itu begitu besar. Dan kita masuk in a very very bad situation. Tapi menurut gua itu justru opportunity karena kita belajar di situasi yang sangat-sangat sulit. Jadi mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih siap dalam menghadapi situasi-situasi yang mudah-mudahan lebih baik. Karena kalau di situasi sulit aja kita bisa survive, ya mudah-mudahan di situasi yang lebih baik kita juga pasti bisa survive. Dari gue sih, gue setuju dari statementnya Pak Marion. Memang COVID itu challenge terbesar kita. Tapi bagaimana kita menghadapi pasca COVID? Karena COVID kita tahu selesai 2022 dan perusahaan harus berjalan terus sampai dengan sekarang. Memang inovasi-inovasi dan recovery itu yang sulit. Bagaimana kita tahu hadapi sekarang memang demand dari pembeli atau penyewa itu yang kita perlu effort tinggi untuk fokus dalam hal pemasaran, marketing untuk mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Menurut gue challenge terbesar kita itu sih periode 2020 sampai 2025 sekarang pada saat COVID dan pasca COVID. Dan syukur ya kita tetap bisa berjalan baik menghadapi dengan strategi-strategi dan inovasi dari kita untuk menjawab bagaimana tantangan-tantangan itu bisa kita selesaikan. Menurut saya itu sih. Sekarang kita ke pertanyaan yang sama ke my brother Rio. Iya, jadi kalau dari gua menyambung dari Pak Marion, Pak Manola, memang betul untuk di generasi kita ini, kita masuk di tahun 2020 di mana kita kehilangan orang kita cintai, orang tua kita.
pimpinan kita saat itu, lalu kita harus menghadapi COVID-19 waktu itu yang cukup lama dan gak ada yang expect itu akan terjadi. Jadi di situ tantangan terberatnya adalah pasti masing-masing kita punya ide, kita punya pemikiran berbeda-beda. Di luar itu ya kita harus fokus juga bagaimana untuk tetap menjaga bisnis ini berjalan. Tapi ya puji Tuhan itu semua udah berhasil kita laluin dengan segala cara yang kita punya. Kita satuin pemikiran kita untuk efisiensi, bagaimana agar market berjalan, agar kita bisa survive di zaman itu. Dan puji Tuhan kita udah lewatin. Ya sekarang tugas kita memang seperti tadi Bu Mita bilang, kita menjaga dan kita mengembangkan apa yang menjadi tujuan dan juga legacy yang ditinggalkan oleh orang tua kita saat ini. Itu sih dari gue. Oke, tapi gue mau nanya nih, kalau lu inget-inget pada saat itu kan lo bilang itu masa tersulit lu. Yes. Pernah kepikiran nggak di saat sekarang, pada saat itu ya, lu ada di saat ini? Maksudnya, lu bisa kalian semua bisa, kita bisa melewati itu semua. Kepikiran nggak di saat yang lu struggle, kita semua struggle pada saat itu? Kepikiran nggak kalau kita tuh hari ini ada berempat di sini? Ya kita sih punya suatu kepercayaan. Selama masih ada yang berdoa di antara kita, kita punya hati yang tulus, kita punya unity yang kuat, apapun itu bisa kita lewati. Dan bukan hanya COVID sih sebenarnya. Sebelum itu kita belajar dari orang tua kita, bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit yang dihadapin. Mereka berhasil, tentunya kita pun sebagai generasi 3 harus bisa berhasil kayak mereka. Oke. Itu sih. Jadi yang gue tangkap di sini, legacy yang diturunin ke kita tuh bukan hanya perusahaan aja ya, tapi daya juang juga. Betul. Gimana kita ngadepin tantangan. Berarti itu tuh, jiwa-jiwa pejuang juga ternyata secara nggak sadar diwarisin ke kita. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Menurut gue ini pertanyaan yang paling menarik, ya, karena ini berhubungan dengan semua generasi ketiga. Oke, ada anggapan bahwa generasi pertama tuh membangun, generasi kedua mengembangkan, yang ketiga nih, orang biasanya bilang generasi ketiga menghancurkan, ya kan? Bahkan ada yang bilang kutukan generasi ketiga, gitu kan? Apa tanggapan lo sama stigma tersebut? Gue dulu ya. Boleh. Mungkin gue jawab nih. Pasti orang banyak gitu. Gue yakin orang pengusaha kayak kita skeptik lah dengan mungkin bukan sampai generasi ketiga bahkan. Mungkin generasi pertama mereka aja mungkin banyak yang udah nggak survive gitu. Tapi kita sampai sekarang generasi kita pertama itu opung kita masih sebagai komisaris utama kita dan masih ke kantor. Generasi kedua orang tua kita ada papanya, almarhum papanya Mita, Rio, ada papa, Pak Faber, Pak Arid, Pak Tirton dan Bu Kelly, itu masih benar-benar mendukung kita itu loh. Nah generasi ketiga kita nih, kita masuk di Arion ini itu ada perjanjiannya loh, jangan lupa. Kita menandatangani perjanjian bahwa kita harus melepas jaket kepemilikan. Artinya kita bekerja di sini melepas jaket. Lu nggak boleh mengakui lu owner dan lain-lain. Itu yang selalu ditekankan kan sama Dirut. Bahwa kita harus merubah juga bahwa stigma-stigma itu probabilitasnya pasti ada. Mungkin dari 100%, 90% perusahaan, 90% ya nggak sanggup untuk generasi ketiga. Tapi jangan lupa juga ada beberapa teman kita yang mungkin sampai sekarang bukan 3 atau 4 generation lagi. Mungkin bahkan sampai generation kelima. Dan itu masih existing. Nah kenapa kita harus mengikuti yang 90% orang. Sedangkan yang 10% ya memang probabilitasnya kecil. Tapi kita bisa. Tapi memang kita pasti ke depan juga memikirkan kan. Apa sih ini yang akan terjadi sama Arion. Intinya generasi ketiga kita harus melawan stigma itu dulu. Kita bisa. Dan kalau kita mengikuti dengan apa sih fungsinya kita ribut-ribut, apa sih fungsinya kita berantem, buat apa? Yang kita pikirkan ini
adalah legacy. Tadi Rio bilang legacy. Legacy itu yang harus kita jaga, ya kan? Legacy itu yang harus kita pertahankan. Itu yang akan kita selalu dikenang oleh anak cucu kita kan. Jadi mungkin ada, pasti gue yakin. Oh, orang ada yang mau siap untuk IPO nih generasi ketiga. Ya, kalau kita selama kita masih bisa berjalan seperti sekarang dan harus diingat Arion ini berkembang terus di generasi kita. Jadi menurut gua stigmanya atau tanggapannya selalu kita juga harus selalu mendengar juga kan masukan-masukan dari orang. Tapi gue yakin dengan adanya kita ber-15 ya cucu opung, gue yakin dengan kekompakan kita akan bisa terus. Amin. Dan Arion gue rasa akan terus eksis lah. Gue rasa itu sih, men. Oke, next ya. Ini masih nyambung nih sama obrolan kita yang tadi mengenai generasi ketiga. Nah, menurut lo, gue mulai dari Rio. Ya. Oh, gua. Iya, nanti dua-duanya akan dapat. Gue pengen tahu dari sisinya Marion sama Rio. Pengen tahu untuk jawabannya. Dengan adanya stigma tadi, si generasi ketiga itu menjadi motivasi untuk lo untuk membuktikan sesuatu atau bagaimana? Pengen tahu aja. Iya. Tadi udah dijelasin deh sama Pak Mano bahwa generasi ketiga mungkin 90% tuh benar bahwa kenyataannya boleh di Google 12% yang bisa survive untuk sampai ke generasi ketiga perusahaan di dunia itu based on research. Ini dunia ya? Dunia. Oke. Dan itu kenyataan. Jadi itu bukan stigma, bukan dongeng ya. Itu memang fakta. Tapi kalau ditanya apa kita jadi menanggapinya, kalau gue justru dengan kita mengetahui fakta itu dan kita juga aware, ya kita justru bikin antisipasi. Kita justru bikin mitigasi, jangan sampai kita ikut yang 88% yang gagal tadi. That's why tadi udah disampaikan prinsip dan paling penting untuk Arion Group itu keluarganya adalah persatuan dan kesatuan. Dengan unity ini modal kita. Jadi kita aware bahwa itu memang fakta, tapi kita juga our principle juga ada untuk menanggapi dan mensiasati itu, yaitu unity kita bersama. Itu aja. Oke, gue mau nanya nih. Terserah ya siapa yang mau jawab. Kalau bisa tiga-tiganya yang jawab. Ya. Oke. Perwakilan aja lah. Perwakilan ya? Iya. Ya udah deh. Oke. Kita itu generasi ketiga tuh ada 15 orang. Ya. Kita tumbuh dari kecil sama-sama. Lucunya bener-bener gue ulangin lagi ya. Kita satu atap. Iya. Itu nggak semua orang tuh. Satu salah semua salah. Satu salah semua salah. Nggak semua orang tuh bisa mengalami masa kecil seperti itu. Dan menurut gue, in my opinion, indah. Jadi kita kayak kakak beradik ber-15 ya? Ber-15? Iya. Sebenarnya iya sih. Kata siapa gue cuma ber-15. Iya. Kumpul bareng. Iya. Menurut gue kalau dipikir-pikir Mit, apa sih yang mungkin dikasih satu hari balik lagi gitu. Gue pengen deh balik ke masa kecil gue yang bareng sama saudara-saudara gue ini. Karena menurut gue indah. Gitu ya, gak semua orang mengalami itu. Tuh. Kita dari 15 orang ini, kita tumbuh dari kecil bareng-bareng. Bagaimana, pertanyaan gue, cara kita, kalau gue kan udah punya jawaban gue ya, cara lo semuanya untuk tetap menjaga komunikasi, kedekatan sampai detik ini. Gue pengen jawab nih ya. Boleh. Nih, lo tau gak kebahagiaan gue tuh sebenarnya apa? Apa? Kebahagiaan gue tuh sebenarnya ngelihat kita sukses di ranah masing-masing tapi dalam satu kesatuan. Dari 15 orang ini punya keahlian masing-masing. Contohnya? Ada yang bakat F&B. Oke. Contoh. Siapa tuh yang F&B? Ada Restoran kita, ya? restoran. Oke. Terus dokter. Oke. Ada yang trading, forwarding, sampai dengan Maksudnya consultant. You name it lah. Semuanya beberapa juga ada yang di luar bisnisnya Arion. Dan gue itu sangat bahagia. Mereka punya kelebihan yang dimana mungkin orang lain gak punya. Oke. Atau kita sendiri
emang lebih expert di bidang itu gitu loh. Nah, menurut gua gimana sih cara kita maintainnya? Adik-adik kita 11 orang ini, ada yang di Melbourne, ada yang di Medan, bahkan di kota-kota besar lainnya. Tapi kita tetap bisa komunikasi baik. Jangan lupa kita punya WA group namanya Arion Junior. Ya kan? Kita punya itu dan itu aktif. Setiap ulang tahun kita masih ngumpul di rumah Opung. Setiap ulang tahun kita masih Natal. video call dan lain-lain. Natal kita masih bareng. Tahun baru, ibadah kita juga bareng. Jadi menurut gua, Pedal. kenapa kita harus buka lapangan pedal? Itu kan tadinya awalnya dari ide kita. Gimana sih kita ber-15 bisa olahraga bareng? Tunggu dulu ya. Udah ada yang tahu belum buka pedal di Kelapa Gading namanya Interspace. Interspace pedal. Interface Pedal. Ya. Nah, itu awal mula ide itu kan karena kita golf cuma bisa berempat atau 2 flight pun pasti pisah. Nah, kalau pedal itu kan itu bisa bareng-bareng. Iya. Sekali main ber-15. Kenapa nggak main futsal? Kalau futsal mungkin harus yang gimana ya? Kalau pedal ini kan permainan yang menarik, tapi santai dan fun. Ya kan? Foto-fotonya dapat, olahraga kardionya dapat. Dari situ kita cetusin itu kan. Deh kita bikin pedal deh. Dan akhirnya itulah menjadi itu salah satunya kita nge-grab kita semua ngumpul untuk itu. Tapi memang di luar itu bro, orang tua kita dari dulu ngedidik kita yang di satu. Betul. Hobi kita sama, Apa hobinya? main Beyblade, Tamiya, main bola, Iya. kita kumpul, Maksud gue dihukum bareng. sampai sekarang juga ya contoh ya, kita ke salah satu restoran adik kita Vito Sinar Mandala. Itu ya kita ulang tahun di situ. Ya kan? Itu salah satu kebahagiaan kita lah. Iya. Dimana punya kegiatan rutinitas masing-masing, profesional profesional ataupun bisnis, itu yang selalu kita jaga kan. Kita tukar pikiran dan lain-lain. Menurut gue itu harus kita jaga terus sih. Jadi gue garis bawahin berarti lo juga kita saling mensupport ya. Saling support. Even bisnisnya mereka ada yang di F&B, ada yang apa. Gue mau tambahin juga. Apa? Berapa kali gue komunikasi selalu dengan semuanya ya. Mereka juga tetap hatinya untuk Arion. Iya. Jadi walaupun mungkin mereka ada passion masing-masing, Iya, benar. itu biasa gitu. Tapi hati mereka tetap Arion, support Arion, dan kita saling tukar pikiran. Mereka juga kasih masukan. Jadi ya itu seperti itu, kita jaga komunikasi dan hubungan. Oke. Tapi terlepas dari itu, jujur gue bangga sama keluarga kita. Betul. Ya walaupun gak semuanya mau in charge, tapi di luar punya bisnis masing-masing, kesibukan masing-masing. Ya gue bangga dengan seluruh keluarga gue yang ada di sini maupun yang nggak ada di sini. Bangga banget. Ya gue bersyukur bisa lahir di keluarga Huta Galung Arion ini. Jadi Lu bersyukur gak bro? Banget lah. Bless buat gua. jadi punya family seperti kita itu menurut gua salah satu blessing ya. Banyak yang bilang nih, gue tambahin nih, masalah daripada perusahaan keluarga itu masalah itu sendiri. Iya. Tapi puji Tuhan kita nggak ngerasain itu. Malah keluarga kita tuh gandengan tangan semuanya, baik generasi pertama Opung yang masih kantor support, bapak tua, bapak udah, mami, dan kita generasi ketiga. Ini berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kalau orang bilang perusahaan keluarga masalahnya adalah keluarga itu sendiri, gue nggak setuju sih. Malah keluarga itu yang buat kita bisa jadi kayak gini, persatuan kesatuan ini. Dan ini loh, kita sekarang generasi keempat udah kurang lebih 9 atau 10 orang. Lagi. Lagi 10. Dan anak lu, anak Rio sama anak gua, itu nginep bareng Iya. di rumah gua. Ya kan, Lucu ya? nginep di rumah lu. Jadi menurut Iya. gua sih, ya itu harus kita pertahanin sih. Iya sih. Setuju. Jadi dari kita, dari generasi ketiga Arion Pramita Holding Company, mungkin buat teman-teman di luar sana yang punya perusahaan keluarga juga, kita hanya pesan untuk selalu jaga kesatuan, unity, dan harus punya selalu hati yang tulus, tujuan yang baik, dan jangan lupa selalu berdampak untuk banyak orang. Itu aja dari kita. Gue boleh tambahin satu hal nggak? Silakan. Mengandalkan Tuhan. Keren gak?